warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilatul Istiqomah akan menjelaskan mengenai Umar bin Khattab sang pemberani. Nah, ini merupakan materi SKI untuk kelas 5 semester 2. Langsung saja, pada pembahasan tentang Umar bin Khattab akan ada 4 poin penting, yaitu yang pertama riwayat dan silsilah Umar bin Khattab, yang kedua kepribadian Umar bin Khattab, yang ketiga perjuangan Umar bin Khattab dalam berdakwah, dan yang keempat nilai positif sikap Umar bin Khattab. Oke, lanjut. Yang pertama kita akan bahas mengenai riwayat dan silsilah Umar bin Khattab, yaitu yang pertama mengenai kelahiran dan nasab Umar bin Khattab. Bisa dibaca, nama lengkap Umar adalah Umar bin Khattab ibnu Nufail ibnu Abdul al-Uzza ibnu Riyah ibnu al-Qurt ibnu Rozah ibnu Adi ibnu Ka'ab ibnu Lu'ay al-Quraisy al-Adawi. Jadi jelas dari sini kita ketahui bahwa ayahnya Umar bin Khattab itu ya, yang dari bin-binnya itu. Terus Umar bin Khattab ini dilahirkan 13 tahun setelah tahun gajah, tahun lahirnya Nabi, lebih tepatnya yaitu di kota Mekah pada tahun 583 Masehi. Jadi Umar ini di bawahnya Nabi ya. Nah, ibunya Umar ini bernama Hantamah binti Hashim bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Nasab Umar radhiyallahu anhu bertemu dengan nasab Nabi pada Ka'ab ibnu Lu'ay. Umar ini berasal dari kalangan keluarga yang terpandang suku Adi yang termasuk rumpun Quraisy. Umar memiliki kecerdasan yang luar biasa, bahkan dikatakan mampu memperkirakan hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Jadi Umar itu sangat disegani di suku Quraisy sendiri. Next ya. Meskipun memiliki keturunan dan nasab serta kedudukan yang terhormat di keluarganya, tapi pada masa jahiliyah sebelum Umar masuk Islam, Umar dikenal memiliki sifat yang kejam, bengis, dan suka minum minuman keras. Pada masa jahiliyah dia memiliki banyak wanita dan memiliki anak yang banyak. Akan tetapi sebagian besar istrinya tersebut meninggal dunia. Di antara anak-anaknya yang menonjol yaitu Abdullah bin Umar dan Ummul Mukminin Hafsah. Nah, anak-anaknya yang lain nama-namanya tertera di sini ya. Jadi sebelum masuk Islam dulu, Umar bin Khattab itu terkenal bengis gitu, kejam. Umar kan terkenal dengan ketegasan, keberaniannya ya. Bahkan sebelum beliau masuk Islam, dulu kan semua orang itu takut kepada Umar, takut dengan Umar. Next, ini peristiwa Umar bin Khattab ketika masuk Islam. Nah, sebelum masuk Islam, Umar itu dikenal sebagai salah satu tokoh yang paling menentang seruan Nabi. Jadi nggak setuju dengan Nabi. Nah, kenapa kok bisa masuk Islam? Umar itu masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian, pada usia 27 tahun. Nah, dari riwayat yang paling terkenal menurut sumber yang saya dapatkan, yaitu berasal dari Anas bin Malik. Suatu hari Umar mendapat berita bahwa adiknya Fatimah dan juga suaminya itu telah masuk Islam. Nah, seketika itu juga Umar marah dan geram. Umar langsung menuju ke rumah adiknya dan di sana dia langsung menyampaikan amarahnya kepada adiknya, dan Umar itu menampar Fatimah dan suaminya. Di puncak kemarahannya, Umar melihat sebuah lembaran yang bertuliskan ayat Al-Quran. Menurut sebagian riwayat, ayat itu permulaan surat At-Toha. Yang Toha itu ya. Umar kemudian mengambil lembaran tersebut dan membaca ayat tersebut. Setelah membacanya, Umar radhiyallahu anhu merasakan damai dan tenang di hatinya. Lantas Umar menemui Nabi yang pada saat itu berada di rumah Al-Arqam. Waktu itu Nabi itu sedang melaksanakan dakwah secara sembunyi-sembunyi di rumahnya Al-Arqam. Sampainya Umar di sana, para sahabat yang berada di sana itu jadi takut soalnya kedatangan Umar tadi, kecuali Hamzah bin Abdul Muthalib paman Nabi Muhammad. Akan tetapi Nabi itu tak tenang dan berwibawa menerima kedatangan Umar. Dengan sikap yang ditunjukkan oleh Nabi tersebut, Umar menjadi lunak dan juga takut. Nabi kemudian memerintahkan Umar untuk masuk Islam. Seketika itu juga Umar kemudian menyatakan masuk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam merupakan suatu kekuatan besar yang berharga bagi dakwah Islam. Kenapa? Soalnya kan Umar itu sebelum masuk Islam aja disegani, ditakuti. Lah, dengan masuknya Islam pasti itu akan perkuat Islam itu sendiri.
Nah, sekarang kita akan bahas mengenai kepribadian Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pada masa jahiliyah itu dikenal sebagai seorang saudagar. Dia mahir berdagang hingga keluar jazirah Arab. Umar termasuk orang yang sangat disegani di kalangan kaum Quraisy. Ketegasan serta keberanian Umar banyak membantu Nabi Muhammad dalam menyiarkan agama Islam. Umar menjadi orang yang selalu membela Nabi jika ada yang hendak menyakiti Nabi. Jadi setelah masuk Islam itu Umar itu yang gencar menyiarkan agama Islam. Bahkan nanti akan dijelaskan kalau Umar itu yang mempelopori dakwah, dan juga yang pertama kali berani memulai dakwah secara terang-terangan seperti itu. Ini Umar memberikan masukan kepada Nabi untuk melakukan syiar Islam secara terang-terangan, bukan diam-diam lagi, sehingga saat itulah disebarkan Islam secara terang-terangan. Semenjak masuk Islam, Rasulullah memberikan julukan kepada Umar yaitu Al-Faruq, yang artinya pembeda. Karena dengan Umarlah Allah membedakan antara yang hak dan yang batil. Umar juga menjadi penasehat terdekat Nabi Muhammad SAW, dan begitulah dilakukan sepanjang umur Nabi Muhammad. Jadi selama Nabi Muhammad masih hidup, Umar menjadi penasehat terdekat Nabi. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, Islamnya Umar adalah suatu kemenangan, hijrahnya adalah suatu pertolongan, pemerintahannya merupakan rahmat. Mulanya kita tidak dapat mengerjakan sholat karena takut dengan orang Quraisy, akan tapi setelah Umar masuk Islam, dia melawan kaum Quraisy sehingga mereka membiarkan kita mengerjakan sholat. Sungguh hebat ya efek dari masuk Islamnya Umar bin Khattab. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai perjuangan Umar bin Khattab dalam berdakwah. Yang pertama, tadi dijelaskan tentang pengangkatan Umar menjadi khalifah. Nah, kita kan tahu ada 4 khalifah yang terkenal itu ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, Umar ini menjadi khalifah setelah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar memerintah selama kurang lebih 2 tahun, Abu Bakar jatuh sakit. Kemudian Abu Bakar bermusyawarah dengan para sahabat guna mempertimbangkan siapa yang pantas berikutnya menggantikan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar mengungkapkan beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang khalifah. Berdasarkan beberapa masukan yang diterima, Abu Bakar kemudian memilih Umar bin Khattab. Ini singkat ceritanya gitu ya. Abu Bakar memilih Umar untuk menggantikan menjadi khalifah. Lalu Abu Bakar mempersiapkan membuat baiat yang berisi penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya, dan demikian orang-orang mukmin harus patuh terhadap apa yang menjadi keputusannya Abu Bakar. Pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah dengan cara demikian memang terkesan ada tendensi rekayasa dan rencana dari khalifah sebelumnya. Soalnya kan langsung ditunjuk gitu ya, bukan melalui semua pemilihan gitu, enggak. Akan tetapi keadaan demikian tidak menimbulkan permasalahan di kalangan umat Islam waktu itu. Soalnya pada waktu itu kan masih berapa tahun setelah pemerintahannya Nabi, jadi orang-orang itu masih nggak ada yang protes atau apa gitu. Umar diangkat menjadi khalifah dengan dibaiat pada bulan Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Umar bin Khattab segera mengambil kebijakan untuk memajukan pemerintahan Islam di kota Madinah. Nah, menurut sumber yang saya baca, Umar dibaiat ini tepat pada hari meninggalnya Abu Bakar. Sekarang kita akan bahas tentang Umar bin Khattab sebagai khalifah. Masa pemerintahan Umar merupakan masa yang gemilang bagi perkembangan dan kemajuan agama Islam. Meskipun hanya menjabat khalifah selama kurang lebih 10 tahun, akan tetapi banyak sekali prestasi yang diraih oleh Umar pada masa itu. Di antaranya bidang-bidangnya yaitu perluasan wilayah, penataan administrasi negara, di bidang ekonomi, keamanan ketertiban, dan lain-lain. Untuk mengungkapkan prestasi yang cemerlang dan sangat mengagumkan tersebut, bahkan ada yang mengatakan bahwa Umar adalah sebagai pendiri negara Islam. Itu bukan berarti khalifah pertama ya, karena kita ketahui kalau khalifah pertamanya adalah Abu Bakar. Penyebutan tersebut itu sebagai pendiri agama Islam itu tidak dikaitkan antara pendirian sebuah negara dengan kekhalifahan, akan tapi tujuan utama dari pendirian Islam adalah untuk memperkuat akidah, bukan perluas wilayah semata. Gitu ya. Oke. Ini ada beberapa prestasi yang bisa dikaitkan, yang bisa dikatakan signifikan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Jadi beliau berhasil
melakukan beberapa hal pada masa pemerintahannya. Yang pertama yaitu mendirikan lembaga-lembaga yang mengatur bidang sosial dan hukum. Lembaga yang dibuat oleh Umar untuk mengatur kehidupan kaum muslimin antara lain lembaga pengaturan air, pengaturan makanan, pengaturan masalah-masalah masyarakat, pengaturan urusan tanah, pajak, pasar hukum, dan sebagainya. Semua lembaga itu dibuat untuk memudahkan urusan kaum muslimin yang semakin berkembang. Karena kan semakin bertambahnya waktu, kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat kan semakin banyak, maka diperlukan lembaga-lembaga yang mengatur. Yang kedua yaitu mendirikan Baitul Mal. Baitul Mal itu yaitu lembaga yang bertugas menyimpan dan membagikan kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah untuk kepentingan kaum muslimin. Nah, Baitul Mal berasal dari mana? Dari zakat, pajak, rampasan perang, infak, sedekah, dan sumber-sumber lain. Setelah dana tersebut terkumpul banyak, dana itu dibagikan untuk membiayai perang, bangun masjid, irigasi kebun, fakir miskin, dan gaji tentara. Tapi karena ketegasan Umar tadi, harta dari Baitul Mal itu disebutkan keluarga Umar itu tidak mendapatkan harta tersebut. Nanti akan dijelaskan. Yang ketiga, menetapkan tahun Hijriah. Nah, ini yang spesial juga dari Umar. Peristiwa hijrah Nabi dan para pengikutnya merupakan peristiwa besar yang penting bagi perkembangan umat Islam. Peristiwa hijrah sangat membekas dalam ingatan khalifah. Oleh karena itu, Umar kemudian menetapkan awal permulaan hijrah Nabi sebagai awal penulisan kalender. Nah, Umar ini ingin menentukan kalender, terus kan bingung ya mau menentukannya itu dari apa, dari awal permulaan apa. Nah, setelah disepakati akhirnya ditetapkanlah tahun hijriah berdasarkan hijrahnya Nabi Muhammad. Oleh karena perhitungan kalender dimulai berdasarkan hijrahnya Rasulullah ke Madinah, maka disebutlah kalender dengan sebutan kalender Hijriah. Dengan demikian, di samping terdapat kalender Masehi yang terdiri dari bulan Januari sampai Desember, ada juga kalender Hijriah dari bulan Muharram hingga Zulhijjah. Bisa dipercaya, sudah hafal kan ya teman-teman? Oke, lanjut. Yang keempat yaitu membuat mata uang. Untuk memperlancar perdagangan di antara kaum muslimin, maka Umar membuat mata uang sendiri. Mata uang ini dibuat dari emas dan perak. Mata uang terbuat dari emas disebut dinar, dan yang dibuat dari perak disebut dirham. Dengan adanya mata uang ini, maka jual beli antara masyarakat dapat berjalan dengan lancar. Kalau sebelumnya cara jual beli dilakukan dengan saling menukar barang atau kita sebut dengan barter, maka kini dapat dilakukan dengan cara menukar barang dengan mata uang. Nah, berarti ini memudahkan kegiatan perdagangan. Yang kelima, membangun angkatan perang. Khalifah Umar juga membangun angkatan perang yang kuat dan rapi. Pasukan yang kuat dan rapi ini disusun untuk mempertahankan kaum muslimin dari berbagai ancaman musuh, sekaligus untuk memperluas wilayah Islam. Nah, suatu negara itu kan pasti butuh angkatan perang ya, apalagi di masa-masa itu kan banyak dilakukan perang-perang untuk memperluas wilayah, untuk menjaga wilayah, makanya dibutuhkan sekali angkatan perang. Selanjutnya yang keenam, prestasinya Umar yaitu mengatur gaji pegawai dan tentara selama menjadi khalifah. Umar juga membuat peraturan tentang gaji pegawai dan khalifah. Gaji pegawai dan tentara, Jika sebelumnya mereka mendapatkan bayaran dari hasil rampasan perang, maka pada masa Umar mereka memperoleh gaji tetap yang diambil dari Baitul Mal yang di awal tadi ya. Jumlah besarnya gaji mereka disesuaikan dengan tugas dan jabatan yang dimiliki masing-masing. Dalam menyalurkan harta dari kas negara yaitu Baitul Mal, Umar berusaha mengaturnya dengan pembagian yang adil. Namun, apa yang dilakukan Umar berbeda dengan langkah yang ditempuh khalifah sebelumnya. Umar memberikan bagian yang besar terhadap orang-orang yang telah lama ikut berjuang dengan Rasulullah, sementara orang-orang yang baru masuk Islam mendapatkan bagian yang lebih sedikit. Jadi ini menghargai orang-orang yang lebih lama dengan hidup dengan Rasulullah, seperti itu. Demikian pula dengan para ahli bait atau keluarga Nabi, harus mendapatkan bagian yang lebih besar daripada yang lain. Jadi bila pada masa Khalifah Abu Bakar pengaturan penggajian berdasarkan persamaan hak, maka pada masa Umar pengaturan penggajian berdasarkan prestasi perjuangan dan keistimewaan yang dimiliki penerima harta dari Baitul Mal. Meski terjadi perbedaan, Umar mengatur dengan baik sebab ia adalah sosok yang tegas. Oleh karena itu, Umar tidak segan-segan memanggil pejabat lain seperti para gubernur untuk memeriksa kebijakan mereka. Karena ketegasan Umar tadi, apapun kebijakan yang dibuat Umar itu pasti disetujui oleh rakyatnya. Soalnya Umar kan tegas gitu ya.
Oke, selanjutnya nomor 7, memberantas kebatilan dengan berani dan bijaksana. Pada suatu hari, Gubernur Mesir Amr bin As berniat mendirikan masjid. Dalam pandangan gubernur, pembangunan masjid dirasakan sangat penting. Soalnya kan kalau masjid berdiri, umat Islam kan mudah dalam melaksanakan ibadah sholat. Segala peralatan para tukang bangunan dipersiapkan dengan baik. Namun tanah yang dipersiapkan itu bermasalah. Sebagian tanah adalah milik seorang Yahudi. Kemudian Amr itu memerintahkan suruhannya untuk membujuk pemilik tanah agar rela menjual tanahnya. Tapi pemilik tanah nggak bersedia. Bahkan jika dihargai dengan harga termahal, pemilik tanah juga enggan menjual tanahnya. Mendengar hal tersebut, Amr kemudian memaksakan bangunan masjid supaya terus dilakukan. Dengan perasaan sedih, akhirnya si pemilik tanah tadi ke Madinah melapor kepada Umar. Ia tentu berharap agar khalifah dapat memberikan keadilan. Sampainya di kota Madinah, ia lalu mengadukan perkaranya kepada khalifah. Dengan saksama, khalifah mendengarkan apa yang dikeluhkan oleh rakyat kecil tersebut. Kemudian Umar memerintahkan agar ia memberikan sepotong tulang unta kepada gubernur Amr bin As tadi. Sebelum diserahkan, tulang itu diberi garis terlebih dahulu oleh khalifah dengan pedang. Nah, atas perintah khalifah, si rakyat tadi bergegas menuju Mesir menghadap gubernur. Ia melaporkan bahwa dirinya disuruh mengantarkan tulang unta dari khalifah. Ketika Amr melihat tulang itu, ia merasa sangat terkejut, wajahnya begitu ketakutan. Pemilik tanah kan bingung ya, kenapa kok dia bersikap demikian. Terus dia menanyakan arti tulang kepada khalifah, kepada si gubernur tadi. Apa artinya tulang itu yang diberikan oleh Umar? Kemudian Amr bin As menerangkan bahwa tulang yang diberi garis itu mengandung arti agar dirinya bersikap lurus. Gubernur harus menegakkan keadilan bagai garis lurus yang tidak bengkok sedikit pun. Keadilan itu harus dapat dirasakan oleh seluruh rakyatnya tanpa membeda-bedakan. Nah, di sini sangat tegas sekali ya, sangat disebutkan melalui cerita ini bahwa Umar itu sosok yang sangat tegas dan adil gitu. Oke, next. Yaitu sekarang prestasinya Umar ini yang paling penting juga dalam wilayah Islam, yaitu memperluas wilayah kekuasaan Islam. Jadi pemerintahan Islam zaman dahulu kan poin utamanya kan ini ya. Jadi dakwah sekaligus memperluas wilayah kekuasaan Islam. Nah, ini singkat cerita, pada masa setelah Abu Bakar meninggal, terjadilah perang Yarmuk. Nah, kemenangan pada perang Yarmuk berhasil memperluas wilayah kekuasaan ke Damaskus, Aleppo, Homs, dan Antioquia. Pada perang Yarmuk ini diketahui terdapat dua komandan perang besar, yaitu Amr bin As dan Khalid bin Walid. Ini yang mengatur strategi sehingga dapat memenangkan perang Yarmuk. Nah, setelah dapat memperluas wilayah ke Damaskus sampai Antioquia ini, terjadi peperangan lagi dengan orang yang sama, Romawi, terus berhasil menang lagi. Kemudian perluas wilayah sampai ke Yafa, Gizeh, Ramla, Tirus, Acre, Sidon, Askalona, dan Beirut. Kemudian setelah menang itu, umat Islam termasuk pemerintahan Umar ingin menuju ke Baitul Maqdis. Jadinya ingin perluas wilayah ke daerah Baitul Maqdis. Akhirnya mengepung Baitul Maqdis akhirnya selama 40 hari. Terus karena suatu hal di sumber yang saya baca, itu pemimpin umat Kristen di Baitul Maqdis akhirnya meminta penyerahan secara baik-baik gitulah istilahnya, dan meminta Khalifah Umar untuk datang dan diserahkan Baitul Maqdis ke Khalifah Umar. Akhirnya penyerahan kota tersebut terjadi pada tahun 18 Hijriah dan bertepatan dengan tahun 639 Masehi. Kemudian setelah itu masih berlanjut perluasan ke sebagian wilayah Mesir. Jadi ke beberapa kota di wilayah Mesir itu semuanya hampir bisa ditaklukkan. Dan terakhir dua kota penting yaitu Ainu Syams dan Alexandria. Gitu ya. Jadi prestasinya Umar. Kemudian Umar merintah selama kurang lebih 10 tahun, yaitu pada 634 dan 6 sampai dengan 644 Masehi. Nah, di akhir hayatnya Umar itu dibunuh oleh Abu Lu'lu',
seorang budak pada saat ia akan memimpin sholat subuh. Siapa sih Abu Lu'lu'? Abu Lu'lu' itu seorang warga Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan oleh Umar. Pembunuhan ini konon dilatar belakangi dendam pribadi Abu Lu'lu' terhadap Umar. Dia merasa sakit hati atas kekalahan Persia yang saat itu merupakan negara adikdaya. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 25 Zulhijjah 23 Hijriah atau 644 Masehi. Nah, sekarang yang terakhir, contoh nilai positif sikap Umar bin Khattab. Yaitu yang pertama, saja rendah hati. Meskipun orangnya keras, Umar itu dikenal dengan orang yang rendah hati. Dia suka menolong orang yang lemah, yang dianiaya oleh orang yang kuat. Kedudukannya sebagai Amirul Mukminin tidak membuatnya sombong, tapi rendah hati. Teman-teman mungkin pernah mendengar cerita tentang Umar yang membawa beras sendiri untuk diserahkan kepada rakyatnya yang kelaparan. Itu kan juga contoh kalau Umar itu orang yang rendah hati dan adil gitu ya. Terus yang kedua, sederhana. Umar dikenal sebagai orang yang sangat sederhana walaupun punya jabatan tinggi. Dia menolak makanan lezat yang diberikan kepadanya karena akan membuatnya malas. Umar juga tidak mengambil gaji yang diambil dari Baitul Mal. Dia lebih senang hidup dari hasil usahanya sendiri, dan harta dari Baitul Mal dipergunakan untuk membantu orang-orang yang miskin. Masya Allah. Umar juga menolak pemberian hadiah dari para penguasa atau orang-orang kaya karena kedudukannya sebagai Amirul Mukminin. Dia juga nggak mau makan daging unta yang empuk ketika kaum muslimin mengalami masa paceklik akibat kemarau panjang. Dia dan seluruh anggota keluarganya juga dilarang menerima pajak dari Baitul Mal. Jadi Baitul Mal tadi itu keluarganya dilarang untuk menerima uang dari sana. Yang ketiga, peduli terhadap kaum muslimin. Umar itu sangat peduli terhadap keadaan masyarakat. Dia sering berkeliling untuk melihat keadaan mereka. Umar juga gak segan-segan membantu perusahaan yang dialami oleh kaum muslimin. Dia sering menanyakan kepada mereka tentang sikap kepemimpinannya secara langsung. Jadi Umar itu terbuka gitu ya. Umar pernah menganggul karung beras berisi gandum untuk diberikan kepada janda miskin yang kelaparan. Nah, ini cerita yang saya sebutkan di awal tadi. Ketika pengawalnya menawarkan diri untuk membantu, dia marahinya karena itu merupakan tugasnya sebagai khalifah yang harus melayani rakyatnya. Hebat banget kan? Jadi Umar ini merupakan suatu contoh pemimpin yang patut ditiru oleh pemimpin-pemimpin zaman sekarang. Oke, langsung aja. Yang keempat, teguh memegang amanah. Umar dikenal sebagai orang yang sangat teguh memegang amanah dan yang dipercayakan kepadanya. Ketika dirinya menjadi khalifah, tidak ada keluarganya yang dapat diangkat menjadi pejabat, jadi nggak ada nepotisme. Keluarganya dilarang menerima Baitul Mal meskipun mereka saudara khalifah yang sangat berkuasa. Khalifah juga pernah menghentikan jabatan jenderal pada jenderal perang umat Islam bernama Khalid bin Walid. Padahal Khalid adalah sosok yang berperan besar dalam usaha memperluas wilayah Islam. Jadi Khalid itu tidak menentang dan menerima keputusan khalifah dengan lapang dada. Di bagian keteguhan sifat amanah Umar, beliau sangat bertanggung jawab mengatur rakyat yang dipimpinnya. Ia nggak ingin mendengarkan kerusakan rakyat akibat dari kepemimpinannya. Kegagasan Umar telah menutup peluang tindakan kecurangan yang dilakukan oleh para pejabat yang diangkatnya. Sebaliknya, sikapnya tadi Umar tetap disegani dan juga dihormati. Jadi ketegasannya Umar itu ketegasan yang tidak membuat orang itu kalau zaman sekarang itu kayak semakin dibenci itu enggak. Umar malah makin disegani dan juga dihormati. Nah, itu cara-caranya itu yang patut ditiru ya. Terus yang kelima, berpikir kritis. Umar itu orangnya sering memberikan pendapat mengenai beberapa hal yang dianggapnya nggak sesuai dengan pandangannya. Sebagai suatu contoh, pada zaman Rasulullah, Umar pernah memberikan pendapatnya kepada Rasulullah mengenai isi dari perjanjian Hudaybiyah yang dirasa terlalu memberatkan umat Islam. Padahal perjanjian Hudaybiyah telah disetujui oleh Rasulullah dan juga para sahabat. Namun Umar tetap menyampaikan pendapatnya walaupun akhirnya ditolak. Masih banyak juga ya contoh lainnya. Terus yang keenam, adil dan tegas. Ini yang poin penting, adil ya. Umar nggak pernah membeda-bedakan rakyatnya. Apabila ada pejabat yang salah, maka ia akan tetap menghukumnya, termasuk pula anak pejabat atau orang terhormat yang bersalah akan tetap dihukum. Jadi nggak peduli itu anak pejabat, nggak peduli itu pejabat, gubernur atau orang terpandang, kalau dia salah akan tetap dihukum.
Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.